Syurutus salati samaniyatun. Syarat sahnya salat itu ada 8. Yang pertama adalah taharatul hadasaini, suci dari 2 hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Wa taharatu anin najasati fis thawbi wal badani wal makan. Yang kedua harus suci dari najis, baik itu pada pakaian, badan ataupun tempat. Wasatrul aurati, dan yang ketiga menutup aurat. Wastiqbalul kiblati, yang keempat menghadap kiblat. Wadukhulul waqti, dan mengetahui masuknya waktu. Wal ilmu bi fardiyatiha, mengetahui akan kewajiban salat yang dia lakukan. Wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan, tidak boleh meyakini salah satu rukunnya sebagai sunnah. Wajtinabul mubtilat, dan meninggalkan perkara yang membatalkan kepada ibadah salat. Maka ini merupakan 8 syarat sahnya ibadah salat yang disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang syarat yang pertama dan juga syarat yang kedua. Syarat harus suci dari 2 hadas sudah kita bahas, dan syarat harus suci dari najis pun ini juga sebagian besarnya sudah kita bahas. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang ingin melaksanakan ibadah salat, dia harus dalam keadaan suci, baik itu pada pakaiannya ataupun pada badannya ataupun pada tempat ibadah salat yang dia kerjakan. Kalau seandainya ada orang yang melaksanakan ibadah salat kemudian ada pada dirinya itu najis, baik pada pakaian, badan ataupun tempat, maka ibadah salatnya tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena dia telah meninggalkan syarat sahnya ibadah salat, yaitu harus suci dari najis. Jadi adanya najis pada diri seseorang itu mencegah kepada sahnya ibadah salat yang ingin dia lakukan. Kecuali kata ulama, kalau memang najisnya itu adalah najis yang dima'fu. Apa arti najis yang dima'fu? Najis yang dimaafkan. Karena secara umum yang namanya najis ini tidak boleh kita bawa ke dalam ibadah sholat. Tetapi terkadang ada najis itu yang dima'fu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dimaafkan. Sehingga walaupun najis tersebut ada pada diri kita, baik di pakaian, di badan ataupun di tempat, tetap ibadah salat kita dengan adanya najis tersebut dinilai sah oleh syariat. Kenapa Ustaz? Ini kan ada najisnya ketika dia salat. Ya. Tapi ini najisnya tergolong daripada najis yang dima'fu. Lalu kira-kira najis apa itu yang dima'fu di dalam ibadah salat? Kata ulama, najis yang dima'fu di dalam ibadah salat ini adalah najis darah. Dengan syarat dan ketentuannya. Darah yang menempel di pakaian seseorang, atau yang menempel di badan seseorang, atau yang menempel di tempat salatnya seseorang, itu dima'fu untuk dibawa ke dalam ibadah salat. Dan hanya darah saja yang dima'fu ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan najis-najis yang lainnya itu tidak dima'fu di dalam ibadah salat. Hanya darah saja yang dima'fu. Dan ini pun juga sebagaimana yang kita sampaikan tadi, apabila sesuai dengan syarat dan ketentuannya.
Jadi kapan darah ini bisa dimaafu Ustaz? Seperti apa syarat dan ketentuannya? Maka kesimpulannya nih, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang darah yang boleh kita bawa di dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang pertama, kalau darah itu adalah darah yang tidak bisa dilihat oleh mata secara telanjang, maka ini dimaafu. Artinya kita tahu bahwasanya di pakaian kita ini ada darahnya. Cuman darah itu tidak kelihatan, saking kecilnya darah itu sampai mata telanjang kita ini tidak bisa melihat kepada darah itu. Tapi kalau kita mau melihatnya pakai mikroskop misalnya, maka itu kelihatan. Tapi kalau kita melihatnya hanya dengan mata telanjang tidak kelihatan. Tapi kita tahu di situ ada darah. Karena kita lihat misalnya ada lalat yang hinggap di darah yang basah nih para hadirin. Kemudian lalat itu setelah dia menghinggap di darah yang basah ini, dia menghinggap ke pakaian kita atau ke badan kita. Nah, maka pasti itu di kakinya lalat itu ada darahnya karena tadi dia habis hinggap di tempat yang berdarah dan darahnya itu basah. Setelah itu dia hinggap ke pakaian kita atau ke badan kita. Yakin bahwasanya ada darahnya di bawah kaki lalat itu. Cuman karena saking kecilnya kaki lalat itu, sehingga darah yang menempel di kakinya tidak kelihatan, darah yang kena ke pakaian kita pun juga tidak kelihatan. Tapi setelah kita tes misalnya pakai mikroskop, kebetulan di rumah ada mikroskop, dilihat, oh ada darahnya warna merah. Ini bekas dari kakinya lalat yang tadi menghinggap ke darah yang basah. Tapi pas kita lihat dengan mata telanjang tidak kelihatan. Kita lihat pakai mikroskop kelihatan. Jadi gimana itu hukum darahnya? Kata ulama, dima'fu. Kenapa? Karena tidak kelihatan oleh mata telanjang. Kalau dilihat pakai kacamata pembesar baru kelihatan. Ini yang pertama para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya darah itu bisa kelihatan gimana Ustaz? Ada darah di pakaian kita atau di badan kita atau di tempat sholat kita, kemudian darahnya kelihatan, mata kita bisa melihatnya tanpa harus pakai bantuan kacamata pembesar, maka di sini hukumnya dirinci para hadirin. Nah, yang pertama dilihat dulu ini darahnya dari siapa? Apakah darah itu dari kita sendiri atau dari orang lain? Nah, sekarang darah yang ada di sajadah salat kita misalnya, atau darah yang ada di pakaian kita, ini darahnya siapa itu? Darahnya kita sendiri atau darahnya orang lain? Kalau seandainya itu adalah darahnya orang lain, maka hukumnya dima'fu kalau darahnya hanya sedikit. Di pakaian kita ada darah. Darahnya siapa? Mungkin darahnya nyamuk para hadirin. Tapi tidak ada bangkainya ya, hanya darahnya, murni darahnya nyamuk misalnya. Dan kadarnya hanya sedikit, maka ini dimaafkan. Karena dia darahnya bukan darah kita, darah makhluk lain, kemudian kadarnya hanya sedikit, ini dimaafkan. Kalau hanya sedikit, ada orang misalnya nyembelih ayam disembelih, ketika disembelih terperciklah darah dari ayam tersebut ke pakaiannya. Bukan darahnya dia. Banyak atau sedikit? Kita katakan darah yang terpercik ke pakaiannya hanya sedikit saja. Dimaafkan. Setelah itu azan dikumandangkan. Maka boleh bagi dia untuk sholat walaupun ada darahnya. Kenapa? Karena kadar darahnya hanya sedikit. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kapan darah itu kadarnya dianggap sedikit? Kapan darah itu kadarnya dianggap banyak sehingga kita tahu oh ini sedikit dima'fu, oh ini banyak dan dima'fu? Kapan nih para hadirin?
ada beberapa versi ya, yang disebutkan oleh ulama untuk kita mengetahui patokannya. Kapan darah ini dikatakan sedikit, kapan itu darahnya dikatakan banyak. Pendapat yang pertama, ini pendapatnya Al-Imam Ibn Ramli. Beliau mengatakan bahwasanya sedikit dan banyaknya darah itu yang dimaafu dalam ibadah salat, itu patokannya adalah al-urfu, yakni kebiasaan, penilaian umumnya orang, standar umum para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umumnya orang itu lihat darahnya ini sedikit atau banyak. Kalau kata orang secara umum, oh ini darahnya sedikit, maka itu dimaafu. Kata orang dinilai, oh ini darahnya banyak, maka tidak dimaafu. Ini menurut pendapatnya Al-Imam Ibn Ramli. Beliau mengatakan wa tu'raful qillatu wal kasratu bil 'adah. Sedikit dan banyaknya darah itu ditentukan berdasarkan kebiasaan, yakni penilaian orang pada umumnya di tempat itu, para hadirin. Bagi kita nih misalnya, satu tetes darah itu banyak atau sedikit? Satu tetes, sedikit. Kalau kita bilang sedikit, maka dimaaf. Tapi kalau 5 tetes darah misalnya, sedikit atau banyak? Misalnya kita katakan banyak, maka 5 tetes darah itu tidak dimaaf. Artinya kalau di pakaian kita ada 1 tetes darah, kalau kita udah bilang itu adalah sedikit, maka tidak masalah, tidak dimaafu. Dimaafu para hadirin, ya, dimaafu. Kalau hanya setetes, karena kita bilang tadi umumnya orang sini satu tetes darah itu adalah sedikit, berarti dimaafu. Berarti lebih daripada 1 tetes itu udah dianggap banyak, misalnya 2 tetes ke atas, berarti ini udah dianggap banyak. Nah, ini menurut siapa? Al-Imam Ibn Ramli. Dia mengatakan penilaian ataupun patokan sedikit dan banyaknya darah itu kita kembalikan kepada penilaian umum orang tersebut. Kita kembalikan kepada penilaian umum masyarakat tersebut. Kalau dia menilainya itu sedikit, berarti sedikit dimaafu. Kalau mereka menilainya darah itu banyak, berarti itu banyak dan tidak dimaafu. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, dia mengatakan bahwasannya patokannya itu adalah standar pandangan mata seseorang. Disebutkan di sini al-katsiru ma balagha haddan yadhkuru lin-nadhiri min ghairi ta'ammulin wa im'anin. Yang dikatakan darah itu banyak kalau sampai kepada batas yang terlihat jelas bagi orang yang melihatnya tanpa perlu pengamatan mendalam dan ketelitian. Katanya kalau darahnya kelihatan jelas nih para hadirin, oh berarti ini banyak. Tapi kalau darahnya tidak kelihatan jelas di hadapan orang yang berada di depannya, ada orang duduk di depan kita. Kemudian di depan pakaian kita ini ada darahnya. Kalau dia udah dilihat, oh itu darah tuh. Di pakaian kau tuh darah. Langsung dia bisa menilainya ini darah. Oh berarti itu banyak katanya, dan tidak dimaafu. Tapi kalau dia masih perlu teliti dulu, masih perlu diamati, dia masih bingung nih, ragu itu darah ke bukan sih, kayak darah kayak bukan misalnya. Tapi maka kalau seperti ini, maka itu dianggap darah yang sedikit, dimaafu. Orang berada di hadapannya dia nilai, oh pakaian kau ada darahnya tak? Bilang seperti itu berarti itu darahnya banyak. Kalau udah banyak berarti tidak dimaafu. Kalau orang yang berada di hadapannya melihat darah itu, dia masih perlu teliti dulu, masih perlu mengamati dulu, ada keraguan di dalamnya itu darah atau bukan, berarti itu adalah darah yang sedikit dan dimaafu. Nah, ini versi yang kedua di dalam menentukan sedikit dan banyaknya darah. Karena kalau sedikit dimaafu, kalau banyak tidak dimaafu. Yang ketiga,
standar ukuran fisik. Dia pakai standar ukuran fisik. Nah, maka dikatakan innahu mazada 'ala dinar. Yang dianggap banyak itu darah kalau seandainya darah itu melebihi dari ukuran koin dinar, uang dinar. Uang dinar ataupun 1 dinar. Kalau dulu kan mata uangnya orang-orang terdahulu itu pakai dinar, pakai dirham. Betul? Kalau dinar itu dari emas, kalau dirham itu dari perak. Maka katanya seukuran 1 dinar melebihi dari seukuran 1 dinar itu adalah banyak. Kalau pas 1 dinar lebih kecil, nah itu sedikit. Berarti maksimalnya sedikit itu adalah 1 dinar. Ukuran uang 1 dinar. Ada yang pernah lihat uang 1 dinar tak di sini? Hah? Kayak apa itu ukuran uang 1 dinar? Nah, kalau pakai uang logam kita sekarang nih, uang 1 dinar itu kayak 1000 logam kita. 1000 rupiah, lihat uang 1000 rupiah. 1000 rupiah yang sekarang ya. Nah, itulah ukuran 1 dinar. Jadi kalau darah yang menempel di pakaian atau di badan atau di tempat sholat itu hanya seukuran 1 dinar, maka itu dianggap sedikit dan dimaafkan. Tapi kalau udah lebih dari seukuran 1 dinar, maka itu udah dianggap banyak, maka tidak boleh. Maka dari itu boleh saja kita kemana-mana bawa uang 1000 nih. Kayak bapak itu kan ada uang 1000 barusan dibuka. Kalau ada darah lihat dulu masukkan. Kalau darahnya setelah ditutupi uang 1000 rupiah itu tidak kelihatan, berarti sedikit darahnya nih. Tapi kalau udah ditutupi uang 1000 rupiah ternyata darahnya masih kelihatan, berarti ini banyak nih. Lebih dari 1 dinar ataupun lebih dari 1000 rupiah uang logam. Maka ini dianggap darah banyak, tidak dimaafkan. Kalau sedikit dimaafkan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini versi yang keempat ini mengatakan innahul kaffu fasaidan. Yang dikatakan banyak itu adalah 1 telapak tangan. Seukuran telapak tangan. Telapak tangan nih besar nih para hadirin. Kalau mau ngambil pendapat yang ini, mana yang seukuran telapak tangan berarti itu sedikit katanya. Lebih daripada itu banyak. Berarti kalau masih seukuran telapak tangan masih dimaafkan. Ini versi yang keempat. Jadi ada 4 versi ya mengenai sedikit dan banyaknya darah. Di sini kita perlu tahu karena ada konsekuensi hukum di dalamnya. Kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tidak dimaafkan. Jadi versi yang pertama apa? Versi yang pertama adalah penilaian umumnya masyarakat. Masyarakat setempat menilainya darah ini sedikit atau banyak. Mana yang dinilai sedikit berarti dimaafkan. Mana yang dinilai banyak berarti tidak dimaafkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dilihat pandangan seseorang. Kalau orang itu ketika melihat najis ini langsung menilai najis itu adalah darah, benda itu adalah darah yang dilihat tanpa perlu teliti, tanpa perlu memperhatikan, maka itu banyak. Tapi kalau dia masih ragu ini darah ke bukan nih, maka itu berarti sedikit dan dimaafkan. Yang ketiga adalah katanya yang sedikit itu kalau seukuran logam 1 dinar ataupun logam 1000 rupiah ke bawah. Lebih daripada itu banyak. Dan yang keempat, ini yang paling ini para hadirin, yang paling ringan ya kan? 1 telapak tangan. Mana yang ukurannya masih seukuran telapak tangan atau lebih kecil berarti itu sedikit. Yang lebih dari ukuran telapak tangan berarti itu banyak. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kana ihdana saubun wahid." Dulu itu kita ini, kata Sayyidah Aisyah,
terkadang hanya memiliki satu pakaian. Beda dengan kita sekarang, betul? Pakaiannya belonggok. Lebih-lebih orang rumah kita, istri kita. Terkadang baju suaminya lebih sedikit daripada baju istrinya. Semua satu lemari baju istrinya semua, para hadirin. Nah, beda dengan orang-orang dulu. Orang dulu itu pakaian cuma satu, yakni kata Sayyidah Aisyah. Tahidu fihi, bahkan pakaian itu juga dia gunakan ketika dalam keadaan haid. Ketika dalam keadaan haid, baju itu juga dipakai. Dalam keadaan suci, baju itu dipakai. Karena cuma satu. Fa idza asabahu syai'un min dam. Kalau seandainya ada pakaian yang terkena darah, maka kalau darahnya sedikit tinggal dibersihkan pakai kukunya. Kalau darahnya udah tidak ada, bahkan walaupun tidak dibersihkan tidak apa-apa, tapi ini yang mereka lakukan. Artinya tidak dicuci, para hadirin. Tidak dibasuh, tidak dihilangkan dengan air. Kalau yang namanya najis kan harus dihilangkan dengan air. Tapi ini tidak, hanya dihilangkan pakai kukunya. Jika udah tidak ada, dia pakai. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang pertama itu tadi ya. Yang pertama, kalau seandainya darahnya bisa dilihat dan darahnya itu punya orang lain atau punya makhluk lain, bukan berasal dari dirinya, maka dimaafu kalau darahnya sedikit. Dengan ukuran sedikit yang tadi udah kita jelaskan. Kalau seandainya darahnya sekarang punya dirinya sendiri, darah punya dirinya sendiri, badannya yang keluar darah, ada luka, jerawat, pecah, para hadirin, itu gimana hukumnya? Maka dirinci lagi ini kata ulama. Kalau ada orang salat kemudian keluar darah pada dirinya, apabila darah itu keluar dari saluran lubang selain kemaluan, maka dimaafu juga kalau sedikit. Dia keluar dari saluran lubang, tapi bukan kemaluan. Karena kalau dari kemaluan itu bukan hanya membatalkan sholat, membatalkan kepada wudhu juga itu. Keluar sesuatu dari dua jalan, membatalkan kepada wudhu. Nah, ini misalnya dia keluar dari lubang, entah itu dari lubang hidung, mimisan, ada atau tidak seperti itu, atau keluar dari kupingnya, mungkin saja. Tapi umumnya keluar dari hidung kan. Nah, itu gimana? Maka kata ulama, ini pun juga dimaafu kalau sedikit. Keluar dari hidung. Kalau hanya sedikit, maka dimaafu. Tapi kalau udah banyak, para hadirin, sampai ke bawah tumpah misalnya, maka itu tidak dimaafu. Kalau hanya keluar sedikit saja, maka itu dimaafu. Diteruskan sholatnya tidak apa-apa. Tapi kalau udah banyak, dengan ukuran sedikit banyak yang tadi kita sampaikan ya, maka tidak dimaafu. Salatnya menjadi batal. Nah, sekarang kalau seandainya darah itu keluar di selain saluran lubang. Kalau tadi di saluran lubang ya, selain kemaluan kan, entah itu keluar dari hidung kah, dari kuping kah, atau dari mulut kah, darahnya yang keluar, maka dimaafu kalau sedikit. Sekarang kalau seandainya enggak, dia keluarnya bukan pada saluran lubang, ada bisul pecah, jerawat lah darahnya, ada darah pecah, darah tapi, nah pecah, atau dia ketika sholat, mungkin para hadirin, sebagaimana nanti yang bakal kita ceritakan, ketika sholat misalnya ditusuk sama orang, keluar darah, sebagaimana yang terjadi pada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Betul? Sayyidina Umar lagi sholat subuh, ditikam dari belakang oleh orang dari Majusi, para hadirin. Pura-pura menjadi orang Islam,
sholat di saf pertama pas di belakang imam, disiapkan pisau yang telah dilurumi dengan racun. Ketika umat Islam sedang khusyuk melaksanakan ibadah sholat, ditikamnya Sayyidina Umar dari belakang, bercucuran darah. Ini kan darahnya keluar, bukan dari saluran lubang, tapi akibat tusukan itu tadi. Na'udzubillah, semoga kita diselamatkan dari hal-hal yang seperti ini. Gimana itu hukumnya? Nah, kata ulama, apabila di selain saluran lubang maka dirinci lagi hukumnya nih para hadirin. Kalau dia sedikit, misalnya dia sedikit, darahnya keluar sedikit dan tidak bercampur dengan yang lainnya, artinya tidak bercampur dengan air, tidak bercampur dengan keringat atau obat-obatan, maka dimaafu. Yang pasti ini kesimpulannya apa? Kalau sedikit dimaafu. Kesimpulannya, kalau sedikit dimaafu. Artinya kalau darah itu hanya sedikit, dimaafu. Baik itu sedikitnya adalah darah orang lain atau darah yang keluar dari saluran lubang selain kemaluan, ataupun darah yang keluar bukan dari saluran lubang. Selama itu sedikit, maka dimaafu. Kalau banyak gimana Ustaz? Misalnya ada orang keluar darah, ada luka. Misalnya ada luka nih para hadirin di tubuhnya, ada luka, mungkin dia tabrakan atau apa. Ketika sholat malah keluar banyak darahnya, keluar banyak darahnya itu, perbannya lepas atau apa. Itu gimana? Kalau banyak, para hadirin juga dimaafu, tapi dengan 3 syarat nih. Bukan karena perbuatan sendiri, bukan dia yang mecahkan, atau bukan karena dia digaruk atau dipencet, enggak. Dia sholat misalnya, perbannya ketika bergerak terlepas, kemudian darahnya bercucuran. Nah, ini kan bukan perbuatan dia tuh. Sekarang keluarnya banyak, gimana hukum sholatnya? Tetap sah. Banyak ya, karena yang pertama dia keluarnya bukan dari saluran lubang, yang kedua keluarnya bukan perbuatan dia sendiri, keluar dengan sendirinya. Yang kedua tidak bercampur dengan yang lainnya. Nah, tidak ada zat lain yang bercampur dengan darah tersebut, tidak bercampur dengan air, tidak bercampur dengan apa? Dengan keringat misalnya. Saat keluar para hadirin tidak bercampur. Jadi murni hanya darah saja. Darah kena badan, darah kena apa? Kena pakaian. Tidak ada benda cair yang bercampur dengan darah tersebut. Nah, ini dimaafu walaupun banyak. Nah, dan yang ketiga darahnya tidak berpindah. Artinya darahnya itu tidak berceceran. Dia mengalir para hadirin, tapi tidak berceceran dia. Tidak berceceran, dia hanya banyak sih, tapi mengalir hanya di sekitar itu saja. Dia tidak seperti apa itu moncret seperti ini, enggak, sehingga berceceran kemana-mana darahnya, tidak seperti itu. Tapi dia keluarnya banyak, dia tumpah, keluarnya banyak, tapi bersambung, tidak terputus-putus itu darah yang keluar. Nah, maka ini dimaafu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersama para sahabatnya melakukan peperangan melawan orang kafir. Nama peperangannya ini disebut dengan peperangan Zatir Riqa. Mungkin kita baru dengar nih, ada peperangan namanya Zatir Riqa. Yang masyhur itu kan peperangan Badar, masyhur, peperangan Uhud, masyhur. Ada salah satu peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW melawan orang kafir itu namanya peperangan Zatir Riqa. Dan dalam peperangan tersebut ada satu orang dari kalangan umat Islam yang berhasil menawan perempuan dari kalangan musuh, dari kalangan orang musyrik, dari kalangan orang kafir.
Nah, setelah itu perempuan ini ditangkap, ditawan para hadirin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang beristirahat, bukan pulang ke Madinah, beristirahat dia di tempatnya. Nah, yang mana suami dari perempuan ini ketika ditangkap sedang tidak ada. Setelah suaminya mendapat kabar bahwasanya istrinya ditangkap oleh salah seorang dari prajuritnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suaminya bersumpah. Dia bilang, pokoknya aku tidak akan berhenti, akan tetap saya kejar, peperangan ini akan tetap dilakukan sampai aku telah menumpahkan darah dari kalangan sahabat Nabi. Pokoknya aku akan membalas dendam sampai istriku saya bisa mengambilnya kembali. Nah, akhirnya mereka mengikuti itu jejaknya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemana nih Rasulullah dengan para sahabatnya? Setelah itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad sampai ke suatu tempat. Di situ Rasulullah kepengen beristirahat, jadi tempat yang aman. Dan Rasulullah SAW meminta kepada sebagian sahabatnya untuk menjaga malam. Takutnya ada serangan. Mana di sini ada pintu utama untuk masuk ke ruangan itu atau daerah itu, ada yang jaga di situ. Akhirnya ada dua sahabat Nabi Muhammad yang menawarkan diri untuk menjaga. Satunya dari kalangan Muhajirin, satunya dari kalangan Ansor. Mereka berdua. Kata Nabi Muhammad SAW, kamu berdua beradalah di mulut celah bukit ini. Karena pintu masuknya ke daerah ini cuman ini saja. Jadi kamu berdua berjaga di situ malam ini. Jangan sampai ada musuh yang masuk. Kita di dalam beristirahat. Nah, akhirnya berjagalah dua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Ansor yang dari Madinah ini dia berkata kepada sahabat Muhajirin, kita beronda tentunya kan, pakai shift. Ada yang jaga awal malam, ada yang jaga akhir malam. Dan tidak mungkin kita jaga berdua, nanti ngantuk tidur semua pula. Jadi pertama tinggal dipilih nih, siapa yang mau tidur duluan. Aku tidur duluan, nanti di akhir malam aku bangun, atau kamu tidur duluan, nanti di akhir malam kamu yang bangun. Jadi kata sahabat Muhajir ini, aku saja yang tidur duluan. Awal malam ini aku tidur, nanti sampai ke pertengahan malam kau bangunkan aku, biar nanti kamu yang istirahat, kamu yang tidur. Oke, kata sahabat Ansor. Tidurlah nih sahabat Muhajir nih. Dia tidur para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Ansor menjaga. Kemudian dia demi memanfaatkan waktu malamnya itu, akhirnya dia melaksanakan ibadah sholat. Ketika sedang melaksanakan ibadah sholat, ternyata suami perempuan tadi itu telah mendapati mereka ini. Lihat, kepengen masuk, cuman ada orang yang lagi jaga. Cuman satunya tidur, satunya sholat. Akhirnya dipanah para hadirin. Dipanah. Sehingga panah itu mengenai sahabat Ansor yang lagi sholat. Tapi apakah sholatnya dibatalkan? Tidak dia batalkan. Dia cabut para hadirin panahnya. Tentunya ada lumuran darah kan, tapi tetap dia sholat. Dia lanjut. Akhirnya dipanah yang kedua kalinya kena, dia cabut lagi panahnya dan tetap melanjutkan sholat. Dipanah ketiga kalinya para hadirin, kena lagi, dicabutnya lagi. Baru setelah ketiga kalinya ini baru dia mempercepat sholatnya. Kemudian dia membangunkan sahabatnya yang Muhajir itu, yang Muhajir dari Muhajirin. Bangun, musuh kita ada di depan kita, aku diserang, kata dia. Langsung bangun sahabat Muhajir ini dengan melompat, terkejut dia para hadirin. Pas suaminya ini orang kafir lihat bahwasanya dia berdua, akhirnya dia kabur. Kabur dia takut karena berdua para hadirin. Dia hanya sendirian. Nah, setelah itu kata sahabat Muhajir, kenapa kok tidak engkau bangunkan aku ketika dia memanahmu di pertama kali itu? Kata dia, aku lagi sholat.
dan lagi merasakan kelezatan di dalam ibadah salatku sehingga aku sayang untuk memutuskannya. Demi Allah, kata dia, kalau bukan karena amanah menjaga umat Islam, maka aku akan tetap berada di dalam salatku sampai salatku selesai atau aku mati. Biar tidak apa-apa, aku tetap berada di dalam salat. Dipanah berapa kali pun tidak aku batalkan walaupun aku mati. Atau kalau memang aku tetap bertahan sampai aku selesai salat. Nah, cuman karena demi amanah menjaga umat Islam, akhirnya aku percepat salatku dan aku bangunkan engkau karena aku merasa fisikku udah lemah di mana 3 kali ini para hadirin. Apa poin yang ingin kita pahami dari kisah ini? Bahwasanya darah yang banyak itu dimaafu di dalam salat, karena ketika dipanah bercucuran darah banyak dari tubuhnya para hadirin, tapi dia tetap melanjutkan salatnya. Ini menunjukkan bahwasanya darah itu kalau keluar dari dirinya walaupun banyak, selama bukan dari saluran lubang, itu dimaafkan. Para hadirin yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang keberapa ini? Syarat yang kedua dari syarat sahnya salat itu harus bersih dari najis pada pakaian, tempat dan badan selama tidak dimaafu. Kalau dimaafu maka tidak apa-apa dibawa dalam salat dengan rincian barusan yang kita sampaikan dan dengan jenis najisnya, hanya darah saja, selain darah tidak dimaafu. Maka kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk bisa memahami ilmu agamanya. Semoga ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang berkah manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala man wa sarafun salih wa ala man waqtu zaman wa ala man wa syekhul habib Umar wa ma Allah Subhanahu wa taala min niyyatin salihah musila ila ridwanillah wal murafaqah bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zahiran wa batinan fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.